siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi tahun periode 2024 ini. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode tahun 2024 ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan keuangan. Izinkan saya membagikan hasil laporan keuangan. Nah, bisa dilihat pada laba tahun periode ini mengalami penurunan besar sebesar 16%. Dari periode sebelumnya, jika dilihat laporan keuangan terjadi penurunan penjualan pada produk ini. Dapat dibandingkan produk ini di awal, penjualan produk ini meningkat pesat daripada tahun ini. Di akhir tahun kemarin mengalami penurunan sebesar 9,3% apabila dibandingkan produk yang lain seperti minuman, bara, dan saus. Ini hanya menyumbang pendapatan sebesar 12%. Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada yang bermasalah di divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silahkan menyampaikan kendala apa saja yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari divisi pemasaran izin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2024. Jadi, permasalahan yang ada di divisi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi itu di media sosial dan brosur saja, sehingga penyebaran terkait produk kita itu kurang meluas. Selanjutnya, adanya produk sejenis dari pesaing yang kualitasnya itu lebih unggul dengan harga sama dengan produk kita. Di samping itu juga strategi pemasaran itu lebih bagus yang mana memanfaatkan influencer mempromosikan produknya di media sosial juga. Cukup update dalam memasarkan produknya. Nah, permasalahannya yang terakhir terkait pengemasan produk yang dianggap itu kurang menarik, sehingga kurang memberikan informasi terkait produk kita dan keunggulan produk kita. Sehingga konsumen itu mengira bahwa produk kita itu seperti produk-produk komersial lainnya yang tidak memiliki keunggulan apapun seperti itu. Oke, terima kasih atas pemaparannya terkait kendala dari divisi pemasaran. Saya akan gabung terlebih dahulu. Bicara mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Sedangkan dari departemen produksi bisa memaparkan kendalanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari divisi produksi izin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2024 ini. Kendala yang dihadapi dari divisi produksi sendiri ada pada kenaikan harga bahan baku. Karena kenaikan harga bahan baku tersebut naik menyebabkan proses produksi mie instan memiliki alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya produksi mie instan tidak naik dan tidak merubah harga jual. Namun, ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumen bahwa produk mie instan yang kita miliki itu rasanya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Setelah semua divisi pemaparan, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode tahun 2024 ini. Selanjutnya, kita harus membahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Mungkin untuk yang pertama dari manajer pemasaran, saya silakan untuk menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan 3 permasalahan yang sudah disebutkan dari tim kami itu memiliki alternatif solusi untuk setiap permasalahannya. Yang pertama itu untuk masalah pemasaran produk yang kurang maksimal itu mungkin kita bisa menawarkan solusi itu menggunakan endorsement kepada influencer dan yang memiliki instianting yang tinggi. Yang kedua, terkait pemasaran produk. Nah, pemasaran produk ini mungkin kita bisa mengubah desain produk agar lebih menarik. Dan akan tetapi 2 solusi ini akan mempertimbangkan apakah ada dana dari bagian keuangan untuk mengubah kemasan produk dan melakukan endorsement kepada influencer. Dari divisi keuangan sebenarnya ada dana untuk mengcover permintaan tersebut, akan tetapi resiko perusahaan akan lebih, tetapi banyak mengeluarkan beban apabila perubahan kemasan dan promosi produk melalui influencer dan berhasil meningkatkan penjualan dan yang signifikan, maka perusahaan harus bersiap untuk mengalami kerugian kembali. Apakah dari divisi lain ada solusi yang risikonya lebih kecil? Izin memberikan solusi untuk bermasalahkan tersebut. Jadi menurut saya, alternatif yang mungkin bisa kita lakukan dan memiliki resiko yang lebih kecil adalah dengan menerbitkan saham, perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan guna, mengubah desain dan keperluan promosi produk. Baik, terima kasih atas usulannya bisa dijadikan pertimbangan.
Selanjutnya dari divisi produksi, apakah ada solusi untuk kendala yang sedang kita hadapi ini? Baik, saya memberikan 3 alternatif solusi yang saya tawarkan. Yang pertama adalah bahan baku untuk pembuatan produk mie instan kembali menggunakan bahan baku yang semula kita gunakan, akan tetapi harga produk yang kita naikkan atau mengurangi ukuran setiap produk yang kita miliki. Dan untuk solusi yang terakhir yaitu memberhentikan semua produk mie yang kita pasarkan. Jadi, menurut saya alternatif yang paling baik digunakan adalah menggunakan bahan baku yang semula, tapi ukuran produknya diperkecil. Karena apa? Kita ini menjual produk makanan yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitas baik dan rasanya enak. Terkait ukuran, konsumen tidak akan terlalu menyadari perubahan ukuran produk apabila kita membandingkan dengan produk sebelumnya. Izin berpendapat solusi untuk mengubah bahan baku dengan bahan baku semula itu saya setuju. Akan tetapi dengan mengubah ukuran produk itu menurut saya kurang tepat. Dan menurut saya juga akan mengecewakan konsumen. Jadi bisa saja setelah konsumen menyadari ukuran produk kita itu lebih kecil, konsumen menjadi semakin enggan untuk mengkonsumsi produk kita. Jadi, solusi yang tepat menurut pendapat saya adalah dengan menggantikan produk mie instan. Karena dengan menggantikan produk mie instan, kita itu tidak perlu repot-repot untuk mengubah desain produk dan juga tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk menyewa atau membayar influencer untuk mempromosikan produk kita. Dan dana tersebut mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan produk-produk lain lebih memiliki prospek yang tinggi, seperti itu. Izin memberikan pendapat yang benar, mengubah ukuran produk itu akan membuat konsumen kecewa. Akan tetapi menggantikan produksi dari mie instan ini juga bukan solusi yang baik, karena jika kita lihat dari sisi biaya tetapnya, maka biaya untuk memproduksi 4 jenis terus dan 3 jenis produk itu sama. Nah, apabila satu produk dihentikan, maka pengembangan biaya tetap akan lebih besar di setiap jenis produk, sehingga tetap akan berimbas pada laba setiap produknya. Izin masuk sebelumnya, menurut saya pribadi solusi yang akan saya kasih yaitu lebih baik kita mengecilkan size produk yang kita punya. Tetapi rasa dan kualitas masih kita nomor satukan, karena walaupun konsumen menyadari bahwa kita mengecilkan produk, tapi kalau rasanya tetap sama dan enak, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut. Baik, saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh manajer produksi. Maka dari itu kita akan mengecilkan size produk, tapi dari rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita walaupun kita mengecilkan size produknya. Untuk masalah keuangan, yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal supaya kita ingin menambah endorsement pada influencer dananya. Itu mencukupi untuk masalah nanti. Berhasil atau tidaknya itu tergantung siapa influencer yang kita pilih. Lebih baik yang sudah memiliki insert yang tinggi agar kita juga tidak rugi. Apakah dari semua divisi ya setuju dengan keputusan yang telah dibuat? Itu saja keputusan pada rapat hari ini. Untuk selanjutnya silakan ke sekretaris menyampaikan dokumentasi pada rapat hari ini. Jadi, berdasarkan rapat evaluasi tahunan pada hari ini, kita dapat mengetahui pada divisi keuangan mengalami permasalahan penurunan laba yang disebabkan penurunan penjualan pada mie instan. Kemudian pada divisi pemasaran terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, terbaik pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi di media sosial dan brosur. Yang kedua, adanya produk yang sejenis dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dengan harga yang sama terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga, terkait pemasaran produk yang dianggap kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi dan keunggulan produk yang lebih jelas. Kemudian dari divisi produk mengalami kendala terkait kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku semula. Namun, ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk Jakarta. Jadi berdasarkan hasil diskusi terkait permasalahan tersebut, dapat diambil solusi dengan mengecilkan size produk, tapi rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu mengecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan size produknya, untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus memantau grafik di pasar modal. Sekian notulensi yang dapat saya
Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur. Baik, terima kasih karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah menemukan bagaimana solusi untuk kedepannya. Maka rapat hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi pada periode tahun 2024. Tetap semangat untuk melaksanakan progres tiap divisi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan kata. Semangat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Saya tutup, selamat siang.